Shalom sahabat wanita yang terkasih dalam Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku.
kasih buat kesempatan yang Engkau beri bagi setiap kami Tuhan. Kami ingin selalu dekat kepadamu Tuhan. Hari ini kami, sahabat wanita di tempat ini, kami akan mendengarkan isi firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, dan urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom sahabat wanita, malam hari ini bersama-sama kita akan belajar satu topik dengan judul kebohongan. Kenapa saya sampaikan ini? Sebetulnya saya sudah siapkan khotbah yang lain, tapi hari ini saya terjerat dengan kebohongan, dan saya ingin share ya. Saya melakukan satu kebohongan yang saya pikir ini nggak apa-apa, karena kebohongan ini tidak merugikan orang lain, bahkan menyenangkan hati orang lain. Banyak kali orang menganggap hal-hal seperti ini itu adalah sesuatu yang biasa. Ini bukan satu dosa. Ya, apalagi kebohongan itu kita lakukan dengan tujuan yang baik. Tetapi apa kata firman Tuhan? 1 Yohanes pasal 2 ayat 21 bagian yang ke B dikatakan bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Jadi kebohongan dengan alasan apapun itu tetap dosa. Amin. Tidak ada dosa putih, dosa abu-abu begitu ya. Saya berusaha mempertahankan apa yang saya lakukan. Loh, kan saya nggak rugiin orang lain ya. Saya nggak tipu orang lain. Bahkan ini untuk senangkan hati orang lain. Tetapi firman Tuhan berbicara seharian ya, saya kehilangan damai sejahtera. Nah, firman Tuhan berkata bahwa semua dusta itu berasal dari iblis ya. Tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Lebih jelas lagi kalau kita lihat Yohanes pasal 8. Yohanes pasal yang ke-8 di ayat yang ke-44, kita akan bersama-sama periksa ayat ini. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak mula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jelas dari ayat ini kita bisa mengerti bahwa ketika kita bohong, sebetulnya kebohongan itu berasal dari iblis. Ya, kita melakukan apa yang iblis ingin katakan ya. Dia mau kita berbohong. Nah, kita mengatakan kebohongan berarti dengan melakukan hal itu kita telah menjadikan iblis ini bapak kita. Jadi semua kebohongan itu berasal dari iblis. Tidak ada kebenaran di dalamnya. Karena itu dengan alasan apapun kalau kita lakukan kebohongan, itu tetap namanya dosa. Dosa is dosa ya. Tidak ada dosa putih, tidak ada dosa abu-abu, tetapi yang ada dosa adalah dosa. Karena itu jangan terjebak pada jerat iblis yang menjadikan dia bapak kita. Karena tanpa kita sadari, dengan kebohongan yang kita lakukan, sebetulnya kita sedang menjadikan iblis itu bapak kita. Coba saya mau nanya, adakah di antara sahabat wanita yang tidak pernah berbohong? Nggak ada. Padahal kebohongan itu kita lakukan karena kita sungkan, karena kita ingin senangkan hati orang, karena tidak enak begitu ya. Kita lakukan kebohongan ini. Contoh gampang. Kalau saudara kebetulan bermain ke rumah temen lagi makan, lalu tawarin makan. Ayo makan, begitu. Apa yang kita lakukan? Tidak bermaksud ingin berbohong, tapi karena sungkan ya. Orang Jawa ini penuh dengan sungkan. Maka kita jawab apa? Sudah makan. Padahal belum makan. Bukankah itu satu kebohongan? Tidak ada etikat, tidak ada keinginan untuk menipu orang, tapi karena sungkan ya kita ngomong seperti itu. Atau
banyak kali karena kita ingin, karena nggak enak begitu ya. Contoh, ketika saya pergi dengan seseorang dan melihat satu barang, saya lihat barang itu bagus, lalu teman saya tanya sama teman saya, bagus nggak? Saya yakin pasti untuk dia ngomong kayaknya nggak bagus, pasti sungkan, karena saya kelihatan antusias dan saya berkata itu bagus. Mau nggak mau teman saya berkata, iya bagus gitu. Bukankah ini satu kebohongan? Sesuatu yang kecil tetapi berdampak besar. Dengan kita berbohong, sebetulnya kita sedang melakukan keinginan Bapa kita, yaitu iblis, untuk kita melakukan satu kebohongan. Dan malam ini saya ingin kita sama-sama belajar dari seorang perempuan yang bernama Isabel. Saya yakin tidak ada orang yang nggak tahu Isabel ya, semua pasti tahu. Siapa dia? Dia adalah istri dari Raja Ahab. Dan kenapa dia begitu terkenal banyak kali ya, kalau ada hal-hal yang tidak bagus begitu, wah ini roh Isabel begitu. Karena itu malam ini saya ingin kita sama-sama belajar tentang satu tokoh ini. Apa sih yang dilakukan oleh Isabel? Dosa apa yang dia lakukan? Dosanya banyak ya. Yang pertama coba kita lihat 1 Raja-Raja pasal yang ke-16. 1 Raja-Raja pasal 16 ayat yang ke-31 dan 32. 1 Raja-Raja 16 ayat 31 dan 32. Saya akan bacakan ayat ini. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel ya. Yang dimaksudkan ini adalah Ahab, anak Baal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Dalam ayat ini yang menjadi dosa Isabel adalah mempengaruhi suaminya yang bernama Ahab untuk suaminya menyembah Baal. Nah, suaminya tidak hanya menyembah Baal, ayat yang ke-32, kemudian ia membuat mezbah untuk Baal. Tidak cuma menyembah Baal, tapi dia bikin mezbah untuk Baal di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera. Tidak hanya membuat mezbah untuk Baal, tetapi membuat patung Asyera. Dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Dosa Isabel yang pertama, dia mempengaruhi suaminya sehingga suaminya yang tadi beriman kepada Tuhan menjadi seorang yang menyembah patung, menyembah Baal. Tidak hanya menyembah Baal, dia bikin mezbah untuk Baal, dia juga membuat patung Asyera, dan itu menimbulkan sakit hati Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Ahab ini, oleh Isabel ini, dia perempuan yang luar biasa ya, perempuan yang kejam, perempuan yang licik. Di pasal yang ke-19 di ayat yang ke-10 dikatakan dia banyak membunuh nabi-nabi. Dan yang lebih parah lagi, apa yang Isabel buat? Suatu hari dia mendapati suaminya sedang bersedih hati. Dia bertanya kepada suaminya, kenapa suaminya bersedih hati begitu? Ternyata berawal dari keinginan suaminya untuk memiliki kebun anggurnya Nabot. Nah, Nabot nggak mau memberikan karena kebun anggur itu adalah milik pusaka nenek moyangnya. Itu yang membuat dia berusaha nego dengan berbagai macam cara, tapi Nabot mengatakan bahwa dia tidak akan pernah memberikan kebun anggur itu, karena kebun anggur itu milik nenek moyang dari Nabot. Ketika Isabel mendengar hal ini, seharusnya apa yang harus dilakukan oleh seorang istri ketika melihat suaminya seperti itu? Istri yang baik dan bijaksana, dia akan berkata, "Pak, bukankah kita juga sudah punya kebun anggur? Kebun anggur kita lebih luas dari kebun anggur Nabot. Apa sih yang tidak dimiliki oleh seorang raja?
Pasti dia memiliki semuanya. Tetapi pada dasarnya manusia itu tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Karena itu dia inginkan milik orang lain. Seharusnya istri diciptakan sebagai penolong, bisa menghambat, bisa mengarahkan kesalahan yang dibuat oleh suaminya. Tetapi perempuan ini tidak seperti itu. Ketika dia melihat hal itu, dia berkata kepada suaminya, tenang, kamu tidak usah sedih. Ayo kamu makan, biar nanti aku yang lakukan sesuatu. Ya, dia baik sih ya. Istri ini memperhatikan suaminya. Tetapi yang tidak baik, dia berjanji kepada suaminya akan memberikan kebun anggur Nabot itu kepada suaminya. Apa yang dilakukan oleh Isabel? Di ayat yang ke-8 dari 1 Raja-Raja pasal 21. Saya akan bacakan ayat ini. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab. Isabel melakukan satu kebohongan, ya. Dia tulis surat mengatasnamakan suaminya, padahal yang nulis dia, tapi pakai nama suami. Ini kebohongan pertama yang dilakukan. Lalu dia meteraikan surat itu dengan meterai raja, ya. Dia bikin stempelnya raja, distempel begitu ya. Nah, seakan-akan surat itu adalah buatan raja. Ini kebohongan yang Isabel lakukan. Lalu mengirimkan surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Nah, apa isi surat itu? Di ayat yang ke-9 dikatakan, dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Isabel melakukan satu kebohongan yang membuat orang lain celaka, yang membuat orang lain pada akhirnya harus mati dengan kebohongannya. Ini betul-betul biadab ya. Fitnah orang dan bunuh orang itu untuk satu tujuan. Tujuannya apa saudara? Tujuannya dia ingin mengambil kebun anggur Nabot. Dia pakai caranya adalah dengan kebohongan, dengan fitnah yang mengakibatkan pada akhirnya Nabot itu mati. Dan di ayat yang ke-15, segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Israel itu menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi. Ia sudah mati. Nabot mati karena kebohongan yang dilakukan oleh Isabel. Dia atur sedemikian rupa untuk memfitnah Nabot, dan pada akhirnya Nabot mati dan dia bisa merebut, dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Banyak kali orang berbohong untuk apa? Untuk satu tujuan. Supaya tujuan itu terlaksana, dia lakukan kebohongan. Dan seringkali, tidak jarang, kebohongan itu pada akhirnya mencelakakan orang lain. Tapi dia tidak peduli dengan apa yang terjadi. Terserah orang lain mau mati, terserah orang lain mau celaka, terserah orang lain mau apa. Yang penting tujuannya tercapai, menghalalkan segala cara dengan kebohongan. Itu yang membuat Tuhan marah kepada Ahab dan Isabel. Ayat 17, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bunyinya, bangunlah,
Pergilah menemui Ahab raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Padahal yang melakukan kebohongan bukan Ahab, tapi Isabel. Apa yang dilakukan Isabel, kebohongan yang dilakukan Isabel berdampak buruk tidak hanya pada dirinya, tetapi berdampak kepada suaminya. Suaminya nggak tahu apa yang dilakukan oleh Isabel, tapi ikut menanggung akibatnya. Tidak hanya suami, tapi anak-anak juga. Oke, kita lihat ayat selanjutnya. Kata Ahab kepada Elias, sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku. Jawabnya, memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Keturunannya dimusnahkan oleh Tuhan. Ayat 22, dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia. Oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Isabel, Tuhan berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Israel. 24, siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Hanya kesalahan satu perempuan mengakibatkan seluruh keluarganya mengalami sesuatu yang buruk. Yang dilakukan cuman kebohongan, fitnah, tetapi mengakibatkan kematian kepada seseorang. Dia harus bayar dengan sesuatu yang mencelakakan seisi rumahnya. Suami dan anak-anak harus mati dengan cara yang tidak baik. Karena itu malam hari ini saya ingin kita sama-sama belajar dari perempuan ini. Hati-hati dengan kebohongan. Ketika saya berusaha mempertahankan diri, tapi kan aku tidak rugikan orang, tidak celakakan orang, ya. Dan Tuhan berbicara, Tuhan mengingatkan ayat-ayat yang pernah saya baca dan saya tahu. Salah satunya tadi 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-21. Tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Apapun alasannya, itu untuk kebaikan pun dosa adalah dosa. Karena itu mari kita belajar untuk kita tidak sembrono dengan hidup ini. Karena tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Orang lain boleh tidak lihat, tidak tahu apa yang kita lakukan, tetapi ingat, ada mata Tuhan yang melihat setiap kebohongan kita sekecil apapun. Saya menyesal telah menjadikan iblis bapak saya dengan kebohongan saya. Walaupun itu kelihatannya bukan sesuatu yang merugikan, tetapi bohong is bohong. Dan Mazmur pasal yang ke-119 kita akan lihat bersama-sama di ayat yang ke-163 apa yang Alkitab katakan tentang kebohongan ini. 119 ayat yang ke-163. 163. Aku benci
dan merasa jijik terhadap dusta. Tetapi Tauratmu kucintai. Tuhan benci dengan segala yang namanya dusta. Bahkan di dalam Amsal pasal yang ke-19, ya, perkataan tadi dikatakan oleh Mazmur, dia benci dengan segala dusta, dia jijik. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan juga tidak suka. Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-5. Saya akan bacakan ayat ini. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Tidak ada saksi dusta yang tidak menghasilkan, tidak mengakibatkan hukuman. Setiap saksi dusta, perkataan dusta yang keluar dari mulut kita pasti berujung hukuman. Ayat yang selanjutnya, orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar, tidak akan luput dari yang namanya hukuman. Hati-hati ya. Satu kebohongan aja engkau telah menjadikan iblis menjadi bapakmu. Dan saya ingin katakan bahwa kebohongan yang satu akan diikuti dengan kebohongan yang lain. Kalau kita bohong satu kali, itu tidak akan berhenti, tapi kita akan masuk dalam kebohongan yang lain dan kebohongan yang lain, dan pada akhirnya kita akan binasa, kita akan menerima hukuman. Ayat terakhir 1 Petrus pasal yang ketiga, kita akan lihat bersama-sama ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Kalau kita mau lihat hari-hari kita baik, mau hoki, apa yang harus kita lakukan? Kita harus jaga lidah kita terhadap yang jahat. Kalau perkataan itu jahat, berdampak buruk pada orang lain, jangan lakukan itu. Kalau kau lakukan itu, engkau akan apes terus, ya. Hari buruk akan terjadi, bukan hari baik. Ayat ini berkata kalau mau lihat hari baik, kalau mau hoki dalam hidup kita, kita harus jaga lidah kita terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Buang segala tipu. Mau itu baik dengan tujuan yang baik ataupun yang jahat, bohong tetap dosa. Rugi sekali kalau kita lakukan kebohongan ini. Kalau kebohongan ini seperti yang dilakukan Isabel masih mending ya, jahat, bunuh orang dengan kebohongan. Tetapi kalau kita berbohong untuk kebaikan, hasilnya sama, hukuman Tuhan. Buat apa kita lakukan? Saya sangat yakin tidak ada orang yang tidak pernah berbohong. Entah itu bohong untuk kebaikan, entah itu bohong karena sungkan, dengan alasan apapun, kebohongan akan mendatangkan hukuman. Mari kita berdoa. Saya minta kunci sih. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan jalur dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku
mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ada banyak kelemahan, kekurangan di dalam hidup kami, Tuhan. Dan seringkali kami tidak menyadari bahwa hal yang rasanya itu kecil, rasanya itu tidak apa-apa, tapi sebetulnya itu adalah satu dosa yang besar, yang menyakitkan hati-Mu Tuhan, dan yang berdampak bagi keluarga kami. Karena itu ampuni kami. Kami tidak mau keluarga kami celaka karena kebohongan, karena dusta yang kami buat di dalam hidup ini. Ampuni kalau kami tanpa sadar kami berbohong, dan itu mencelakakan orang. Itu menghancurkan nama baik orang, itu memfitnah orang. Tuhan ampuni kami. Kami tidak ingin keluarga kami celaka, anak cucu kami celaka, suami kami celaka karena dosa kesalahan yang kami buat. Karena itu kami datang di hadapan-Mu. Kami memohon ampun atas segala kebohongan yang pernah kami lakukan, atas segala dusta yang kami semburkan, atas segala ketidakjujuran, atas segala dosa lidah ini. Kami minta Tuhan menguduskan dan menyucikan kami. Karena itu Tuhan, sekali lagi kami datang kepada-Mu. Ampuni kami, sucikan kami, sucikan lidah bibir kami Tuhan, biar tidak ada lagi kebohongan yang kami buat dengan tujuan apapun, tapi biar apa yang keluar dari mulut kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar kami menyenangkan hati-Mu lewat mulut, lidah, bibir kami. Engkau dipermuliakan dalam segala ucapan kami. Mulutku dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi, mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian. Kau gantikan kebohongan, dusta, dan ucapan-ucapan yang menipu dengan pujian kepadamu Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau telah menguduskan, menyucikan mulut kami, lidah bibir kami, perkataan kami.
Kau gantikan segala dusta dengan pujian kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berjanji mulai hari ini kami akan menjaga perkataan kami. Kami akan berkata yang baik, yang jujur, yang benar, supaya Tuhan dipermuliakan. Dan sebelum kami selesaikan ibadah ini, kami angkat tangan ke surga. Yang terbaik dari Tuhan akan kami terima. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami angkat tangan ke surga. Kami terima yang terbaik dari Tuhan, berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih dari Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Bagi sahabat wanita yang membutuhkan doa dan konseling, bisa menghubungi Pastor Elizabeth Low di nomor WhatsApp 0812 310 11 000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.